Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Dr. Insinyur Usman Made MP, baru mempertahankan disertasi dengan judul Kajian Pola Jajar Legowo pada metode seri terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman padi sawah serta perubahan kadar nitrogen fosfor di dalam tanah. Harapan saya hasil penelitian saya ini diterapkan oleh petani, karena saya bisa mengatakan bahwa dengan hasil yang saya gunakan, yang saya capai 8,4 ton per hektare, bisa dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dalam rangka peningkatan produktivitas padi, khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Karena itu, sekali lagi, harapan saya hasil penelitian saya ini bisa diterapkan, utamanya metode seri dan pola jajar legowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini, Kamis tanggal 29 Desember tahun 2016, sidang ujian terbuka Profesor bidang ilmu pertanian konsentrasi ilmu tanaman pada program pasca sarjana Universitas Ternate atas nama Profesor Usman Made dengan judul Kajian Pola Jajar Legowo pada metode SRI System of Rice Intensification terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman padi sawah serta pertumbuhan kadar nitrogen, fosfor dan kalium tanah dimulai. Terbuka Profesor memasuki ruang sidang. Terus disilakan memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah ditentukan. Direktur Universitas Ternate selaku pimpinan. Yang saya hormati
Profesor Dr. Julius Musa MSc, seluruh tim oponen, tim promotor, Pak Direktur dan seluruh jajarannya, para hadirin, keluarga promotor, terutama Bapak Promotor Pak Usman Made. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Dengan memohon perlindungan, taufik dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita akan melakukan ujian promosi doktor atau ujian terbuka atas nama Bapak Insinyur Usman Made MP dari program studi S3 Ilmu Pertanian. Dan dengan izin Allah, sidang ini kami nyatakan dibuka. Sebelum kita lanjut, kita sama-sama mendengarkan pertanggungjawaban akademik dari Ketua Tim Promotor, dalam hal ini Bapak Profesor Dr. Insinyur Indrianto Kadeko. Saya persilakan. Jawaban akademik dari promotor. Komisi pembimbing beranggotakan yang pertama Profesor Dr. Insinyur Indrianto Kadeko MP selaku promotor. Yang kedua Profesor Dr. Insinyur Mahfud MP selaku promotor. Dan yang ketiga Dr. Insinyur Saka Samudin MP selaku promotor. Dengan ini menyampaikan uraian singkat tentang Promopendus sebagai berikut. Nama Insinyur Usman Made MP. Lahir tempat Kediri tanggal 1 Januari 1959. Kerjaan dosen Fakultas Pertanian akan melaksanakan ujian terbuka atau promosi doktoral. Judul disertasi yang diangkat pada kesempatan adalah kajian pola jajar lego pada metode SRI, sistem rise of intensification terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman padi sawah, serta perubahan kadar nitrogen, fosfor, dan kalium tanah. Akhirnya, berdasarkan beberapa uraian di atas, kami selaku promotor menyatakan bahwa Promopendus layak untuk diuji pada sidang terbuka ini, ujian terbuka, untuk selanjutnya dipromosikan dalam meraih gelar doktor di bidang ilmu pertanian. Demikian uraian singkat tentang Promopendus. Ketua tim promotor, dan setelah kita mendengarkan pertanggungjawaban tersebut, tim penguji menyatakan penerima. Selanjutnya untuk keabsahan jalannya sidang ujian terbuka, kami persilakan Sekretaris Panitia Ujian untuk membacakan surat keputusan yang berkenaan dengan pelaksanaan ujian S3 pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Rektor Universitas Tadulako nomor 7026-UN28-KP-2016 tentang pengangkatan tim penguji disertasi ujian terbuka mahasiswa program studi ilmu pertanian S3 program pasca sarjana Universitas Tadulako tahun 2016 atas nama Usman Made J203-11012, Rektor Universitas Tadulako, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya,
memutuskan menetapkan keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang pengangkatan tim penguji disertasi ujian terbuka mahasiswa program studi ilmu pertanian S3 program pasca sarjana Universitas Tadulako tahun 2016 atas nama Usman Made, stambuk J203111012. Ke-1, mengangkat tim penguji disertasi ujian terbuka mahasiswa program studi ilmu pertanian S3 program pasca sarjana Universitas Tadulako tahun 2016 atas nama Usman Made, stambuk J203111012 sebagaimana tercantum dalam lampiran tidak terpisahkan dari keputusan rektor ini. Kedua, konsekuensi biaya yang diperlukan atas diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Tadulako melalui sistem perhitungan pembayaran remunerasi sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Terima kasih Bu Dr. Syuruh Hadayani. Informasi mengenai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian, khususnya penerapan pola jajar lego pada metode budidaya SRI. Juga diharapkan memberikan kontribusi ilmiah bagi masyarakat dan menjadi acuan bagi pemerintah Sulawesi Tengah, utamanya di dalam peningkatan. Terima kasih Saudara Profesor yang sudah memaparkan pokok-pokok pikiran yang tertuang dalam disertasi. Kini tiba saatnya untuk penguji yang insya Allah akan menentukan kelulusan saudara dalam ujian terbuka ini. Ada itu sejumlah sanggahan akan diberikan oleh tim penguji dan Profesor berhak memberikan bantahan atas sanggahan yang diberikan. Yang pertama saya beri kesempatan Bapak Profesor Dr. Yunus Musa MSc. Beliau adalah penguji eksternal, Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin. Waktu yang kami berikan kepada beliau nanti beliau yang atur. Saya persilakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya maka kita berada di ruang sidang yang sangat bermakna ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor sebagai pimpinan sidang, Bapak promotor dan promotor, anggota sidang penguji, serta hadirin yang sangat berbahagia sekalian. Apresiasi juga saya sampaikan kepada Profesor yang telah menyelesaikan kegiatan dengan adanya tulisan ini, meskipun kita belum tahu bagaimana ending sesudah penyelesaian ujian pada sidang hari ini. Saya mengenal Profesor sejak tahun 1982. Kemudian saya menjadi pembimbingnya di S1 pada tahun 1984. Dan sekarang sudah hampir kita sama-sama, karena sebelum selesai sidang ini maka Profesor tetap mahasiswa. Saya tidak panggil Pak Usman karena di dalam konsekuensi sidang mahasiswa kita tidak panggil Pak. Ada judul yang menarik yang dikemukakan oleh Profesor, ingin mengkaji ada 3 hal, yaitu kajian metode SRI atau industri, kajian metode Lego, dan pemeliharaan. Terima kasih kepada Pak Rektor pimpinan sidang yang memberikan waktu kepada saya, dan saya mengatur tidak terbatas, tapi saya tahu betul
kebijakan seorang rektor benar. Karena saya pendek, jadi dikasih waktu panjang. Karena kalau orang panjang dikasih panjang lagi, ribet panjangnya. Dilihat pada disertasi Saudara Usman, setelah membacanya mulai dari awal sampai terakhir, membuat saya berkomentar ada dua hal, yaitu yang bersifat komentar atau tanggapan, dan yang bersifat sebagai pertanyaan sebagai seorang ilmuwan. Saya ingin memulai karena kita dulu sama-sama di bangku kuliah pada tahun 74 saya masuk. Saya ingin mengatakan bahwa sebetulnya Provendus ingin mengkaji metode SRI dan LEGO yang diperkaya dengan bahan organik. Yang tentunya bahan organik itu pasti akan membuat kesuburan tanah dan tanaman. Sekali lagi saya tidak berani berkomentar mengenai kesuburan tanah. Kalau kesuburan manusia saya bisa. Kesuburan tanah ada Pak Rektor mulai dari S1 di kesuburan tanah, S2 dan S3 di kesuburan tanah. Kalau saya mengkaji kesuburan, nanti beliau menegur saya. Ada hal yang menurut saya di Provendus kemukakan, misalnya di perumusan masalah. Di perumusan masalah di halaman 9 sampai pada beberapa halaman berikutnya, sepertinya masih meragukan metode SRI karena mengatakan bahwa apakah metode SRI betul bisa meningkatkan produksi atau produktivitas padi khususnya. Juga Legowo masih perlu dikaji. Yang sebetulnya kan teori SRI itu dikemukakan pada tahun 83 dan teori Legowo dikemukakan pada tahun 92. Yang kedua-duanya kalau berjalan sendiri sudah diyakini orang itu bagus. Ada satu statement perumusan yang bagus, yaitu ingin melihat kombinasi keduanya. Apakah kalau disandingkan Legowo dan SRI, dua-duanya naik? Jadi kalau menurut saya tidak perlu disangsikan lagi kehebatan SRI dan kehebatan Legowo sendiri-sendiri. Sama dengan kalau hadirin di Tandago ini mempertanyakan apakah Pak Direktur Pasca Sarjana hebat, tidak perlu dipertanyakan, beliau hebat. Kalau saya juga dipertanyakan apakah Pak Yunus bagus, tidak perlu dipertanyakan, bagus. Yang perlu dipertanyakan adalah kalau saya jalan dengan Pak Direktur Pasca Sarjana, apakah bisa menghasilkan luaran yang bagus bersama-sama atau saling mengikut, sehingga rumusan masalah yang bagus adalah pada rumusan masalah poin D atau poin delta. Memang metode SRI dengan paketnya kita tahu betul ingin mengatur mulai dari bibit, bahan organik, jarak tanam dan pengaturan air yang kita kenal dengan pengaturan sumber daya lahan dan sumber daya tanaman atau genetik. Legowo dengan pengaturan karbon dioksida, temperatur dan faktor sumber daya lingkungan yang kita mau atur di atas permukaan tanah. Saya ingat pada tahun 77 Gogorancah juga muncul yang mirip dengan metode SRI yang ingin mengkaji tentang efisiensi dan konservasi air. Dan yang terakhir sekali pada tahun 2001 mulai dikaji di IRI dengan adanya aerobic rice yang ingin mengkaji bagaimana menanam padi supaya dia lebih efisien menggunakan air dan bisa mengevaluasi atau mengeliminir adanya gulma. Sehingga kalau ini saudara Provendus kaji, keempatnya akan melahirkan lagi postdoc yang lebih bagus. Semoga Pak Rektor memberikan
izin pada Promovendus untuk melakukan postdoc pada bidang ini. Itu komentar saya dan saya ingin masuk dalam pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, waktu saya buka mulai dari halaman 32, bahwa ada dua pertanyaan yang mau dikaji, yaitu pada percobaan pertama tentang perendaman penggerangan, dan yang kedua adalah tentang pengaruh metode ST dan metode ergo. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah ada luaran dari percobaan pertama penggerangan yang digunakan untuk mengkaji atau meneruskan kajian ke percobaan kedua? Kalau itu merupakan percobaan ataukah kegiatan yang berseri. Pertanyaan kedua, ada 3 parameter yang selalu kita dengungkan di dalam ini juga dilihat ingin mengkaji hasil tanaman. Parameter pertama adalah parameter yang kita sebut dengan growth analysis. Contohnya mengukur laju tumbuh pertanaman dan laju asimilasi neto. Yang kedua mengukur tentang produksi gabah kering giling, gabah kering panen. Dan yang ketiga mengevaluasi harvest index pada hasil ini. Pertanyaannya adalah, haruskah ketiga parameter ini searah jalannya? Kalau tidak searah jalannya, mana yang dominan? Dan kalau ada yang dominan atau semuanya searah, mana yang menjadi acuan kita di dalam menyeleksi perlakuan dan varietas tadi kalau ada yang mau dicoba, sehingga kita berikan rekomendasi yang umum. Dua pertanyaan, satu menyusul. Kalau pertanyaan 1 dan 2 dijawab, saya ingin melanjutkan pertanyaan ketiga. Kalau pertanyaan pertama dan kedua tidak bisa, maka saya kembalikan pada pimpinan sidang. Terima kasih Pak pimpinan sidang. Saya menunggu pertanyaan. Meningkatkan produksi di Legowo mengarah kepada penambahan populasi, sedangkan SRI mengarah kepada pengurangan populasi persatuan luas dengan menggunakan jarak tanam yang renggang minimal 25 cm dan 25 cm untuk SRI. Sedangkan Legowo dia seperti yang saya sampaikan tadi di saya, bahwa Legowo itu dia mau meningkatkan dengan Legowo 21, dia bisa meningkatkan populasi 33%. Sedangkan Legowo 31 bisa sampai 25%. Ini saya kombinasikan karena satu yang mengarah ke pengurangan populasi, satu yang mengarah ke penambahan populasi, sehingga saya mengkombinasikan pada populasi mana, apakah yang di 21 atau yang di 21 cocok untuk diterapkan pada metode SRI. Kemudian SRI sudah sejak 83 yang di Madagaskar itu sudah bisa memproduksi sampai 5 ton sampai 8 ton. Kemudian beberapa ahli pertanian itu menyaksikan, termasuk yang saya kutip di sini oleh Pak Mahfud Binsang dari pertanian yang dengan judulnya kontroversi budidaya SRI. Jadi para ahli-ahli pertanian di Indonesia itu menyaksikan produksi yang didapat di luar negeri dengan pertimbangan bahwa di luar negeri itu
panjang harinya lebih lama, umur padi sampai 150 hari. Sedangkan di Indonesia umur padinya 111 hari, 115 hari. Sehingga tidak bisa mampu memproduksi sekian tingginya. Bahkan dikatakan bahwa di Indonesia itu maksimal 12,5 ton per hektar produktivitasnya. Sedangkan di luar negeri, di daerah subtropis bisa sampai 20 ton di daerah subtropis. Kemudian saya ke pertanyaan antara percobaan pertama dengan percobaan kedua. Secara tidak langsung tidak ada hubungannya. Yang pertama itu saya mau melihat itu bagaimana pengenangan dengan menghilangkan pengaruh pencucian dengan menggunakan ember, tidak ada pencucian. Dan saya harapkan itu hanya kehilangan unsur hara melalui penguapan. Apakah dengan volatilisasi atau denitrifikasi? Itu yang saya harapkan. Sedangkan di lapangan saya tetap menggunakan perlakuan yang sama, tapi di lapangan itu saya tambahkan dengan di lapangan itu ada mayoritas kehilangan unsur nitrogen, terutama nitrogen itu adalah pencucian. Apalagi yang saya gunakan ini adalah tanah yang berpasir, sekitar persentase pasirnya itu 53%. Jadi itu saya membandingkan di greenhouse karena menggunakan ember yang saya lihat itu kehilangan unsur hara terutama nitrogen itu hanya melalui volatilisasi dengan denitrifikasi dengan keluarnya amoniak dan nitrogen. Sedangkan di lapangan baik melalui prebesan maupun terinfiltrasi maupun, tapi yang dikurangi itu adalah yang menguap karena ada tanaman tertutup. Jadi penguapan itu lebih banyak disebabkan oleh karena transpirasi. Penguapan di permukaan tanah berkurang karena tertutup oleh kanopi tanaman. Itu yang jadi secara langsung mungkin tidak ada hubungannya, hanya saya mensirikan ini satu di lapangan dengan melihat kehilangan nitrogen, tidak ada tanaman indikator. Kemudian di lapangan ada tanaman padi dengan serapan padi, melihat selisih antara diserap oleh padi dengan yang tercuci, itulah saya kehilangan, sehingga mengurangi pemberian bahan organik, meningkatkan konsentrasi unsur hara tadi NPK. Analisis pertumbuhan yang saya tampilkan tadi ini hanya sampai memasuki fase generatif anaka maksimum, hanya sampai periode pertama yang saya amati 20-30, kemudian 10 hari kemudian 30-40, kemudian 10 hari kemudian 40-50, yang terakhir saya amati adalah 50-60 setelah dia memasuki anaka maksimum dan memasuki fase inisiasi malam. Itu yang saya tampilkan tadi terjadi semua ini pertumbuhannya mungkin karena di gambar tadi itu terlalu rendah, karena pengamatan saya itu setelah memasuki fase vegetatif cepat. Jadi umur 20 hari sudah memasuki fase vegetatif, maka tidak ada sukmuknya itu tidak langsung dia menuki turun. Kalau diawali dari awal umur 1 hari ya mungkin dia lajunya lambat, tapi setelah masuk fase vegetatif cepat lajunya dia semakin cepat masuk sampai kepada penurunan, tidak ada lagi tambah. Kemudian kompetensi yang kedua adalah penimbangan praktik. Ini sangat dipengaruhi oleh komponen hasil. Yang paling berpengaruh di sini adalah persentase gabah hampa. Persentase gabah hampa dengan penerapan metode seri dia bisa menurunkan persentase gabah hampa dari 14% menjadi 10%. Dari 4%, jadi 10% penurunannya. Kalau dilakukan metode seri dengan mengkonversi
Kalau tadi 10 ton, 6 ton bisa menjadi 8 ton dan dikurangi dengan persentase. Kemudian indeks panen, ini juga indeks panen bisa meningkatkan. Jadi metode sore agrikul itu kita tentukan bahwa salah satunya dipakai untuk mengkonversi itu adalah indeks panen. Indeks panen di sini saya dapatkan 0,33637. Di dalam literatur itu indeks panen sampai 0,49. Ini saya melihat salah satu penyebabnya adalah karena di pembagi itu adalah gabah. Jadi yang pembaginya ekonomisnya, kemudian pembaginya itulah biologis ditambah ekonomis, sehingga menyebabkan terjadinya penurunan indeks panen. Kan itu yang menyebabkan bahwa rendahnya indeks panen itu akibat pembaginya. Ya. Karena indeks panen pada negara yang maju, di IRI kita dapatkan indeks panen 0,59 sampai 0,62. Di Cina kalau di bawah 0,5 tidak dipakai paritasi. Tapi sudah mengarah kepada, jadi jawabannya sudah lulus pada pertanyaan 1 dan 2 dan pertanyaan saya yang terakhir. Di dalam kesimpulan ternyata bahwa Sri dan Legowo memperpendek umur tanaman, atau Sri bisa mempercepat keluarnya apa ini? Ya, keluarnya malai. Jangan sampai saudara mungkin bilang keluarnya apa Sri. Jadi metode Sri mempercepat keluarnya malai atau mempercepat juga umur panen. Pertanyaan yang sangat dekat adalah di pembahasan selalu disebut pengaruh itu akibat border effect. Yang semua orang tahu border effect itu adalah kalimat kualitatif. Yang saya mau adalah kalimat kuantitatif. Kalau kita mau menganalisis dan apakah ada kaitannya itu dengan growing degree days yang dialami oleh tanaman yang berada pada posisi legowo 21 yang bagus, sehingga heat units itu cepat tercapai. Sayangnya bahwa tidak terekamnya data mengenai lingkungan selama percobaan, sehingga tidak ditampilkan di sini apakah karena weather station itu tidak dimanfaatkan atau Promopendus belum melakukan ke dalamnya. Inilah data mengenai pengaruh lingkungan yang ada pada saat penelitian. Jumlah panas dalam 1 tahun, rata-rata matahari bersinar 7 tahun, kemudian curah hujan dalam 1 tahun, kemudian data selama saya penelitian curah hujannya ada, ya, tapi saya lampirkan di jurnal, sini tidak masuk. Kemudian suhu rata-rata tahunan juga saya lampirkan di jurnal, karena ada pengembangannya mungkin karena tidak dilampirkan. Kemudian tentang tadi adanya perbedaan umur panen antara SRI dengan SRI mempercepat panen. Salah satu penyebabnya karena perhitungan head unitnya itu sebenarnya dimulai dari sejak transplanting. Seandainya dimulai dari sejak hamur, mungkin dia bisa lebih tinggi. Karena SRI saya tanam pada umur 10 hari, umur benih, dengan hanya setelah pencabutan dari tempat yang tadi ada saya perlihatkan itu persemaiannya hanya di baskom, di bawah tidak boleh lebih daripada 30 menit langsung ditancapkan ke mukakan. Sedangkan metode konvensional itu umur benihnya 24 hari, kemudian tidak langsung ditanam, sehingga
dia bisa terjadi kembali kepada nol, pertumbuhan tanaman kembali kepada nol. Jadi nanti dia bisa berpotensi kembali kalau ada dengan mengambil pemulihan atau stagnan, ada mengalami stagnan selama sekitar 7 hari, sehingga peningkatan jumlah panas yang diterima nanti itu dia lebih banyak karena dia tadi di stagnan di dalam proses itu. Jadi salah satu penyebabnya sehingga pendek umur berbunga itu metode SRI itu tadi karena tidak pernah terhenti proses fotosintesa. Karena terima kasih Yunus Musa telah memberikan beberapa sanggahan dari disertasi Prof. Selanjutnya saya persilakan Ibu Dr. Rizul Andi ET MS selaku penguji berikutnya, waktunya 2,5 menit. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya dengan waktu yang singkat 2,5 menit, hanya 2 pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Prof. Gus. Namun sebelum saya mengajukan pertanyaan, saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor, juga kepada Direktur Program Pasca Sarjana UNTAD yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menguji sebagai penguji internal pada hari ini. Baiklah, saya akan langsung ke pertanyaan. Saudara Prof. Gus, kita tahu bahwa penerapan teknologi budidaya dalam rangka upaya untuk meningkatkan hasil tanaman padi itu, ya salah satunya adalah dengan metode SRI ini. Nah, metode SRI ini bisa diwujudkan melalui perbaikan maupun penyempurnaan program dari intensifikasi tanaman padi ini dari berbagai aspek, sehingga hasil penerapan SRI ini akan memberikan dampak, terutama dampak positif tentunya. Nah, pertanyaannya adalah dapatkah Saudara Prof. Gus ini memberikan penjelasan bagaimana dampak positif ini dengan penerapan pola metode SRI ini terhadap pola usaha tani padi di Indonesia terutama. Kemudian pertanyaan yang kedua, kita tahu bahwa pola Tajaro, jadi bukan Pajaro, Tajaro ini identik dengan peningkatan indeks populasi tanaman, ya, populasi tanaman. Jadi dengan peningkatan populasi tanaman itu akan meningkatkan jumlah anakan dan memberikan peluang kepada jumlah anakan produktif. Nah, dengan jumlah anakan produktif ini akan memberikan peluang juga kepada jumlah gabah yang berisi. Nah, secara teoritis jumlah gabah yang tinggi pada halaman 74 di dalam disertasi Saudara Prof. Gus itu semakin tinggi dengan metode SRI ini. Itu secara teoritis jumlah gabah yang tinggi akan mengakibatkan waktu pemasakan mala itu akan menjadi lama, sehingga mengakibatkan jumlah atau persentase gabah hampa itu akan semakin tinggi. Itu akibat karena tidak kemampuannya antara source mengisi ke sink. Nah, menurut Prof. Gus bagaimana antara halaman 74 yaitu tabel 11 dengan tabel 12. Keunggulan itu hasil penelitian di Madagaskar, ya. Mulai tahun tadi Profesor Musa sudah menjelaskan bahwa pada tahun 80-an itu di Madagaskar dimulai metode SRI ini. Telah banyak mengungkapkan bahwa banyak keunggulan dari metode SRI. Namun kenyataannya hingga sampai sekarang tidak sesuai dengan kenyataan. Banyak masyarakat tani kita itu tidak mau melakukan atau menggunakan metode SRI ini. Menurut Prof. Gus, apa penyebabnya? Penerapan metode SRI ini selain meningkatkan produksi, harapan selanjutnya adalah meningkatkan kesehatan tanah. Karena sebenarnya metode SRI ini diutamakan adalah organik. Hanya SRI organik yang dikenal di luar negeri, hanya SRI organik. Dengan pemberian bahan organik ini tanpa menggunakan
pupuk anorganik, kemudian pestisida kimia, yang bisa memperbaiki kesehatan tanah dengan mikroorganisme di dalam tanah itu. Jadi yang pertama tadi saya katakan bahwa selain meningkatkan produksi seperti yang dicapai di luar negeri, di Indonesia juga sudah diterapkan dengan model padi sebatang, menanam padi sebatang sudah meningkatkan sampai 8 ton. Meskipun sebenarnya itu masih peruntukan dia menggunakan varietasnya, apakah PTD padi tipe baru atau dia menggunakan padi yang biasa seperti Mekong Gaya saya lakukan ini, dia potensinya hanya 8 ton, tapi kalau dia padi tipe baru itu dia bisa berpotensi sampai 12 ton. Nah, ya. Tadi saya lanjutkan bahwa selain meningkatkan produksi juga itu tadi meningkatkan kesehatan dengan menghilangkan penggunaan pupuk anorganik. Seperti yang saya singgung di dalam disertasi saya itu bahwa dengan penggunaan bahan organik, penggunaan pupuk anorganik yang terus-menerus meningkat dosisnya, maka dia bisa menyebabkan ketidakseimbangan unsur hara di dalam tanah. Yang kita berikan itu hanya NPK, sedangkan yang diserap oleh tanaman itu mau baik primer maupun unsur hara sekunder ditambah dengan unsur hara mikro. Dengan tidak menambahkan unsur hara mikro dengan makro sekunder tadi itu, maka keseimbangan unsur hara dalam tanah bisa berkurang. Kemudian tajarwo dia bisa meningkatkan populasi, tapi bukan anakan. Dia tidak meningkatkan. Sebenarnya bisa juga dilakukan karena tajarwo itu tujuan utamanya adalah memperbanyak tanaman pinggir. Apa seperti dikatakan Prof. Yunus tadi itu adalah border effect. Dia sebagai tanaman pinggir dengan harapan bahwa tanaman pinggir itu dia bisa, karena ada ini Legowo 21, Legowo 41. Dengan ini meningkatkan ini semua tanaman menjadi, terutama Legowo 21, semua tanaman menjadi tanaman pinggir. Nah, kalau ini ada yang menjadi tanaman pinggir hanya pinggir. Kemudian di tengah itu dua barisan tanaman, dua lajur itu tidak tanaman pinggir. Nah, ini sehingga ini dia meningkatkan apa namanya jumlah populasi per satuan luas. Meskipun sebenarnya kalau dia ini berkurang, ini tipe 1, kalau tipe 2, kalau tipe 1 itu bertambah. Kalau tipe 2 ini dihilangkan di barisan itu, dilogokan, dihilangkan satu barisan, kemudian disisipkan ke barisan yang di sebelah kiri tadi, kiri kanan, sehingga peningkatan. Bukan anakan pelutnya yang bertambah. Mungkin karena dia bisa adanya tanaman pinggir menyebabkan dia gabah-gabah yang lain itu bernas dan mengurangi persentase gabah hampa, sehingga dia meningkatkan produksi. Jadi dari komponen hasil itu dia bisa meningkatkan produksi dari persentase gabah hampa, kemudian kebernasan dari berat 1000 biji dia bisa lebih karena dia menjadi tanaman pinggir. Meningkatkan kesehatan tanah, tapi sekarang ini masyarakat tidak mau melakukan karena ada metode baru yang karena penggunaannya metode sendiri agak rumit. Dia menggunakan keahlian tertentu. Karena dilakukan penanaman tidak boleh lebih daripada 30 menit setelah dicabut dari pesamaian. Sedangkan sekarang yang berkembang ini dengan tabela itu masyarakat lebih mengutamakan ke sana. Bahkan ada berkembang lagi sekarang ini adalah tabela. Jadi tabur benih langsung dengan menggunakan alat tabela. Sekarang berkembang lagi namanya habela. Hakika bukan tabela. Hakika, ambur kiri kanan, tidak ada jarak tanam. Dia menggunakan tenaga kerja kurang, tapi produksinya kadang tinggi. Gitu. Jadi
Jadi salah satu penyebabnya sehingga orang tidak mau melakukan metode seri ini. Pengalaman waktu kita melakukan Opsus Pajale yang lalu, nah itu kita melihat di lapangan itu luar biasa. Meskipun produksinya sebenarnya meningkat, tapi matanya tidak ada hubungannya dengan peningkatan produksinya, asalkan dia tenaga yang dibutuhkan sedikit. Ya, jadi tidak membutuhkan keahlian tertentu. Sekarang ini di Parimo dia sudah menggunakan bukan lagi diatur, dia pakai blower penanam padi. Jadi setelah di inkubasi, pemetaan inkubasi pakai mesin blower seperti menyemprot. Ini salah satu karena kekurangan tenaga kerja berkurang, pendapatannya juga tidak, produksi juga tidak jauh berbeda dengan, bahkan menurut koordinator Opsus Pajale tahun 15 Pak Ridimoto itu, Pak Dr. Iskandar Lapanya itu dia bisa menghasilkan 8 ton per hektar dengan hakikat tadi. Lagi ETMS. Selanjutnya saya persilakan penguji berikutnya Bapak Profesor Zenafi Basri, waktunya juga buat statement. Saya persilakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Sidang Ujian Doktoral ini Profesor Profesional hasil SNS serta seluruh komisi yang saya muliakan. Saudara Prof. Februs, saya melihat hasil yang dicapai dalam penelitian ini sesuai dengan apa yang saya pahami dengan bidang kajian saya menyatakan bahwa hasil yang sangat luar biasa. Ini disebabkan karena faktor lingkungan yang saudara Prof. Februs gunakan itu sangat sesuai dengan aspek genetik dari tanaman yang saudara pilih dan gunakan dalam penelitian ini. Saya tekankan di sini, saudara menggunakan varietas padi Mekoka. Saya juga bandingkan hasil yang Prof. Februs dapatkan dengan potensi genetik dari padi yang digunakan, yaitu Mekoka. Dalam hasil rata-rata sesuai dengan deskripsi itu rata-rata dicapai hanya 6 ton per hektar, dan potensi genetik daripada varietas ini adalah 8,4 ton per hektar. Dengan menggunakan modifikasi daripada kondisi lingkungan yang saudara coba, itu Prof. Februs berhasil mendapatkan 8,472 ton per hektar. Artinya faktor lingkungan yang saudara cobakan itu mencapai potensi genetik, dan hal ini tentunya dari aspek genetik tidak terbantahkan bahwa faktor lingkungan yang dicobakan itu sesuai dengan kebutuhan daripada faktor genetik dalam hal ini untuk dapat tumbuh dan berproduksi. Dalam hal ini adalah menghasilkan produksi yang seperti diharapkan. Saya hanya melihat bahwa daripada rumusan atau kesimpulan serta saran yang diajukan, saya malah menjadi suatu pertanyaan, terutama daripada aspek saran. Pada saran yang 1 dan 2, saya sangat setuju bahwa ini sifatnya adalah saran aplikatif untuk menggunakan metode seri dan juga dengan pola tanam jajar lego
maksimal sesuai dengan potensi genetik. Tetapi saya melihat di syarat ketiga itu masih mempertimbangkan daripada faktor lingkungan, terutama saudara Prof. Firdaus masih mengatakan bahwa jarak tanam masih punya potensi untuk bisa meningkatkan hasil. Tetapi saya tekankan bahwa potensi hasil genetik sudah dicapai dengan perlakuan yang telah dicobakan. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah faktor lingkungan bisa menaikkan atau menambah produksi itu melampaui daripada potensi genetik, seperti paling tidak arah daripada saran ketiga saudara. Dan yang kedua adalah, kenapa saudara Prof. Firdaus sedikit mengabaikan daripada penggunaan varietas-varietas yang memiliki potensi genetik unggul untuk dipadukan dengan hasil yang baik atau bahkan yang terbaik dari hasil penelitian ini. Sejumlah varietas unggul untuk tanaman padi yang baru atau kategori yang terbaru, paling tidak kita ketahui IPBS yang dikeluarkan oleh IPB, dengan sejumlah juga dengan varietas padi dikategorikan dengan impari, dan impari terutama yang di atas 30 itu memang mencapai daripada angka mulai 10 sampai 12 ton, seperti yang disampaikan oleh Prof. Firdaus tadi. Itu daerah tropis itu maksimal produksinya itu adalah sampai 12,5 ton per hektar, dan varietas itu sudah dihasilkan oleh pemuda-pemuda di Indonesia. Mohon dari dua pernyataan saya untuk bisa diberikan tanggapan atau sanggahan. Demikian. Banyak Prof. Jadi saya yang saran ketiga ini saya munculkan karena seperti saya katakan tadi bahwa metode SRI itu dia menghendaki jarak tanam yang renggang, bahkan bisa sampai 50 kali 50. Yang saya lakukan ini SRI-nya adalah 30 kali 30. Saya ya minimal metode SRI itu sarannya 25 kali 25. Kemudian saya gunakan 30 kali 30 karena tipe varietas yang saya gunakan itu adalah tipe tegak. Tipe tegak. Karena masing-masing varietas itu mempunyai tipe yang berbeda. Ada yang daunnya terbulai, maka dia menghendaki jarak tanam yang renggang. Saya menggunakan ini adalah tipe tegak, tipe pertumbuhannya tegak, sehingga dia bisa diperpadat jarak tanamnya. Sehingga saya menyarankan di sini tentang berbagai jarak tanam jajar lego. Karena jarak tanam lego ini kalau dilakukan dengan jarak tanam yang rapat, maka pertumbuhan tanaman mungkin dia tidak optimal karena terjadi persaingan antara rumput dengan yang lain. Bahkan terjadi persaingan antara di dalam rumput tanaman itu interplannya. Itu sehingga saya sarankan ini tadi saya katakan bahwa metode SRI itu menghendaki jarak tanam yang renggang supaya dia bisa memberikan antara tanaman memperbanyak jumlah rumpun, memperbanyak jumlah anakan tiap rumpun. Kalau dia dicari meskipun sebenarnya saya sudah mendapatkan tadi ini adalah Lego 21 yang tepat pada varietas Mekongga dan tipe pertumbuhannya adalah tegak, tapi ini belum tentu berlaku pada tipe pertumbuhan seperti tipe tadi PTB, padi tipe baru yang IPB 3S dengan IPB 4S yang mampu berproduksi sampai 12 ton per hektar itu dia beda tipe dengan dan umurnya juga agak berbeda. Dengan umurnya itu makanya Mekongga ini umurnya hanya sampai 115 hari.
Tapi dengan yang saya lakukan ini bisa sampai 100 hari. 100 hari dia bisa terjadi penurunan produksi dengan menggunakan SRI. Tipe baru tadi saya sampaikan, waktu Opsus Pajale yang lalu itu ditetapkan di Tangerang dan IPB mempromosikan PTB 4 PTB IPB 4S dengan 3S, tapi tidak dianjurkan kita hanya menggunakan Mekongga dengan Kihera di seluruh Indonesia. Aku ditetapkan pada 2015 dulu yang dihadir oleh yang terpelajar pemerintah, ditetapkan bahwa Opsus Pajale itu hanya menggunakan varietas Mekongga. Jadi setiap varietas mempunyai jarak tanam tertentu. Tanggapan dan sampaiannya diterima. Terima kasih. Terima kasih. Kalau jadi Pasrik, kalau berikan saya selanjutnya saya persilakan Bapak Dr. Insinyur Baharudin Haji Hasan TP, waktunya 2,5 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan terima kasih kepada Ketua Sidang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saudara Promovedus, tadi di awal presentasi Promovedus memberikan data kepada kami bahwa pada tahun 2020 kita diberi PR untuk memenuhi kebutuhan sekitar 75,8 juta ton gabah kering panen. Sementara kita mengetahui bahwa konversi lahan setiap tahun itu cukup besar. Dan kita ketahui bahwa tanaman padi adalah bukan tanaman air, tetapi membutuhkan air. Jika pengaruh lingkungan, debit air tidak tersedia, sementara padi sangat dibutuhkan oleh bangsa kita. Saya ingin mendapatkan informasi strategi apa dari Promovedus yang harus dilakukan, baik secara individu petani atau secara institusi pemerintah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, semasa kita memasuki masyarakat ekonomi ASEAN, di dalam memproduksi apa saja di negara ini, kita dituntut untuk memenuhi 3K: quality, quantity, and continuity. Lagi-lagi saya bertanya, strategi apa yang harus dilakukan untuk memenuhi 3K tersebut? Kemudian pertanyaan ketiga, saya ingin mendapatkan hal yang sangat prinsip dari Promovedus, karena hari ini adalah promosi. Apa yang paling prinsip yang Promovedus ingin promosikan hari ini? Terima kasih. Bahwa konversi lahan ini semakin hari semakin banyak dari pertanian ke non pertanian. Salah satu untuk mengantisipasi itu tadi dengan melakukan bukaan sawah baru. Yang kedua, dengan meningkatkan indeks pertanaman. Para pemuda sekarang ini menciptakan varietas-varietas yang berumur pendek tapi produksinya tinggi. Dengan berumur pendek maka dia bisa meningkatkan indeks pertanaman. Sekarang indeks pertanaman di Sulawesi Tengah itu 2,5. Jadi
selama 2 tahun bisa 5 kali panen. Dengan meningkatkan indeks pertanaman dari 2,5 menjadi 3, maka produksi meningkat. Bisa saja produktivitasnya tidak meningkat, tapi produksi meningkat karena luas panen meningkat. Karena tadi hanya ditanam 2 kali dalam 1 tahun, jadikan 3 kali, maka luas panen meningkat. Tapi luas lahan tidak bertambah. Jadi meningkatkan produksi melalui peningkatan indeks panen. Dan saya katakan bahwa indeks panen Sulawesi Tengah itu 2,5, 5 kali panen dalam 2 tahun. Jadi produktivitas tidak meningkat, tapi produksi meningkat. Luas panen tidak meningkat, produktivitas tidak meningkat, tapi produksi meningkat dalam 1 tahun karena peningkatan indeks pertanaman, indeks panen, indeks pertanaman. Jadi indeks panen itu susunan pertanaman dalam satu tahun. Tadi kalau saya sampaikan indeks panen adalah perbandingan antara berat ekonomi dengan berat ini indeks pertanaman di dalam pola tanam. Bisa dengan peningkatan mempercepat berbunga, maka umur tanaman bisa berkurang. Kemudian metode peserta yang saya lakukan itu bukan lagi di persawahan, ya bisa di luar dengan baskom-baskom itu bisa diambil. Jadi bisa setelah dipanen lakukan pengolahan tanah dengan mengambil tadi bahan jeraminya, jangan diolah di tempat itu. Kemudian tentang ini 3K. 3K ini kualitas, kemudian kuantitas. Ini kalau dia sama dengan IAP. Nah, jadi meningkatkan produksi IAP itu Group Agri Praktis. Jadi pertanian budidaya yang baik dan benar. Salah satu tujuannya ini adalah aman dikonsumsi, produksinya tinggi dan berkelanjutan. Jadi aman dikonsumsi, tidak ada residunya dengan pemberian perlakuan bahan organik sehingga residu kimia terhindarkan. Jadi aman dikonsumsi, produksinya meningkat dengan berkelanjutan tadi yang sustainable agriculture. Kemudian ini yang tentang promosi, mungkin terus terang saya sampaikan bahwa hasil yang saya dapat ini dia sudah mendekati potensi produksi, potensi produktivitas varietas yang saya gunakan. Meskipun dia sebenarnya orang lain mendapatkan, tapi dia menggunakan varietas yang potensinya memang sampai 12 ton per hektar. Nah, saya gunakan potensi produksinya seperti yang saya katakan hanya 8,4 ton. Rata-rata dilakukan oleh petani sampai 6 ton. Saya bisa mendapatkan, meskipun dia hanya ubinan, yang saya lakukan hanya ubinan, tapi dengan konversi bisa sampai 8,4 ton gabah kering giling. Kalau dikonversi ke gabah kering panen itu bisa sampai 8,7 ton. Kalau diserikan dengan gabah hampa 4%, jadi peningkatannya tidak terlalu. Kalau gabah hampa yang konvensional itu sampai 4%, bisa juga sampai 8 ton. Sehingga itu salah satu dengan penggunaan metode sendiri dia bisa mengurangi gabah hampa. Dengan mengurangi gabah hampa maka produktivitas padi itu bisa meningkat. Dengan meningkatnya produktivitas maka produksi padi nasional bisa meningkat. Kemudian saat di sini saya juga sampaikan bahwa dengan melakukan penelitian ini saya minta mendapatkan rumus. Bagaimana rumusnya itu metode Legowo 21, bagaimana metode 31, metode 41, saya sudah mendapatkan rumusnya. Kalau Legowo 21 itu 4/3 kali rumus jarak tanam, rumus populasi. Kalau populasi kita monitor, kalau dia simetris itu luas lahan dibagi dengan jarak tanam. Tapi kalau menggunakan Legowo harus dikali dengan 4/3.
Legowo 21. Tapi kalau Legowo 31, 5/4. Kemudian kalau Legowo 41, 7/6. Saya sudah mendapatkan dengan menurunkan berbagai rumus, saya bisa mendapatkan, itu saya pegang kalau kuliah tapi belum dalam bentuk tulisan. Terima kasih. Insinyur Bahrudin Haji Hasan MK. Selanjutnya saya persilakan Bapak Dr. Insinyur Ibrahim Taha DP. Waktunya juga 2 saya. Saya yang keempat kalinya di kesempatan menguji saudara. Pertanyaan saya sedikit versinya agak lain, sederhana, dan ini tetap terkait dengan substansi yang saudara mohon, dan juga terkait dengan profesi saudara sebagai seorang ilmuwan. Pertanyaan saya yang pertama, hasil penelitian saudara yang tercermin di dalam kesimpulan, apakah saya dapat mengkategorikannya sebagai ilmu atau pengetahuan? Itu yang pertama. Sebelum yang saya ajukan yang kedua, mohon dijawab secara singkat. Dalam ya mungkin di atas sedikit konsep dan mendekati teori. Ini kebenarannya saya, karena saya melakukan penelitian pengamatan yang saya lakukan di lapangan sendiri. Saya kira cukup. Pertanyaan saya yang kedua, sedangkan pengetahuan mengandung nilai kebenaran non ilmiah. Apakah saudara sependapat dengan saya? Pertanyaan saya berikutnya, padi dengan produktivitas 5 sampai 6 ton di Lembah Palu. Andai kata teknologi yang saudara hasilkan dalam penelitian ini digunakan oleh petani, itu bisa meningkatkan hasilnya mencapai seperti apa yang Anda sudah dapatkan. Itu artinya hasil penelitian Anda bermanfaat. Dan kalau petani melakukan ini dan dia dapatkan 8,4 ton, selain dia memberikan manfaat, tentu petani akan merasa puas dengan hasil itu. Pertanyaan saya, di dalam teori kebenaran keilmuan ada yang disebut dengan teori pragmatisme. Ada 3 syaratnya itu yang bisa dikatakan benar. Yang pertama tadi bermanfaat, saya sudah jelaskan. Kemudian yang kedua, dia bisa menimbulkan rasa puas, ya. Dan ada satu yang menjadi syarat yang ketiga, dan ini menjadi syarat untuk semua karya ilmiah. Bisakah saudara menjelaskan syarat yang ketiga itu? Yang pertama tentang hasil yang saya lakukan ini 8,4 ton sesuai dengan deskripsi varietas Mekongga itu 8,4 ton. 8,4 ton ini dicapai apabila semua faktor yang menentukan dalam keadaan optimum. Jadi tidak ada yang minimum. Karena kalau ada minimum itu berarti yang menentukan produksi itu adalah yang paling minimum sesuai dengan teori bahwa produksi tanaman itu, produksi sesuatu itu ditentukan oleh faktor yang paling minimum dengan teori Tonya. Paling mengatakan bahwa kalau ini yang didapatkan 8,4 ton ini semua dalam keadaan optimal. Jadi pengendalian kurma saya lakukan 4 kali, tidak ada untuk gambarnya saya lakukan. Kemudian pupuk yang saya berikan dari sesuai dengan dosis. Hasil analisis tanah saya lakukan dosisnya 300 gram per hektare. Kemudian airnya juga sesuai dengan anjuran, karena tanaman padi bukan tanaman air, meskipun dia bisa tumbuh di air karena adanya air isi pada pembuluh air isinya, dia bisa memanfaatkan O2 dengan melalui pembuluh air isinya itu. Jadi saya katakan tadi itu bahwa kalau dilakukan oleh petani mungkin
dia mendekati ke saya. Karena petani itu tidak dalam kalau optimum, mungkin dia tidak pupuk, dia tidak kendalikan rumahnya, tidak pengendalian hamanya. Meskipun saya ini tidak ada pengendalian hama, saya ini penelitian sama sekali tidak ada pengendalian hama. Tapi saya tidak terserang. Di samping kiri kanan saya itu semua orang menanam 2 kali. Dia menggunakan pestisida, saya tidak menggunakan pestisida. Saya full. Dari teori itu. Beberapa syarat yang ketiga dianggap sebagai Bisa dikatakan sebagai sesuatu yang benar, ya. yang benar. Ya. Mungkin karena saya ini melakukan pengamatan melalui metode yang benar, diawali dengan metode yang benar, dengan pengamatan yang benar, sehingga saya anggap ini mendekati kepada kebenaran teori, belum Kira sejauh mana hasil penelitian saudara bisa memberikan kontribusi terhadap produksi pangan nasional kita? Bisa Anda jelaskan itu sedikit? Karena 6,9 ton dan maksimal 8,4 ton, sedangkan produksi nasional itu hanya 5,2 ton per hektar. Produktivitasnya hanya 50 per hektar. Dengan melaksanakan ini, sesuai dengan program Opsus Pajak dulu itu 2015, hanya meningkatkan 0,3 ton per hektar saja. Programnya Menteri Pertanian sudah bisa mencukupi konsumsi Indonesia. Kita tidak lagi mengimpor. Jadi program pajak yang lalu itu hanya berusaha bagaimana meningkatkan produksi itu 0,3 ton atau 300 kg per hektar dengan bantuan pupuk organik diberikan, anorganik diberikan, transplanter diberikan, kemudian rice husband diberikan, semua difasilitasi demi meningkatkan 0,3 ton per hektar. Dengan biaya 420 miliar setengah bisa meningkatkan sampai. Terima kasih. Dan saya juga ada lembar penilaian, jadi itu saya sampai tuntas. Tadi sudah dimulai oleh Pak Rahim pertanyaan yang agak diberisi filsafat sains. Tadi maksudnya sudah dipahami, tapi cara mengungkapkan yang perlu ditata. Jadi apa saja yang ditahu manusia itu adalah pengetahuan. Jadi kalau ilmu itu juga ditahu, maka dia adalah knowledge. Tapi tidak semua knowledge itu adalah sains. Tergantung cara memperoleh. Kalau sains berarti dia tunduk pada prosedur ilmiah, termasuk metode. Karena itu jangan ragukan disertasi ini sebagai kebenaran ilmiah. Karena ini diperoleh secara terstruktur berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang disepakati. Ada 2 tadi metode yang digunakan. Ada metode yang lama namanya Legori, ada yang baru namanya metode Sri. Tapi jangan karena Sri yang tua dihapus Legori. Tidak boleh begitu. Baik. Jadi mohon ini dipegang Bapak Doktor. Filosofi doktor itu pemahaman dasarnya harus minimal ada. Jadi tidak ada pertentangan antara knowledge dengan sains, hanya cara memperolehnya. Jadi saya mohon, sains itu adalah knowledge. Karena Bapak juga tahu itu. Tapi tidak semua pengetahuan itu masuk kategori sains. Nah, ini kira-kira. Berikutnya yang Bapak jawab tadi itu adalah soal tataran kebenarannya. Apakah dia proposisi, postulat, dalil, aksioma, konsep. Bapak berada pada tataran proposisi. Dan ini sumbangan bagi kebenaran ilmiah. Tapi tidak mendekati teori. Nah, itu juga tadi. Ini mungkin 100, 200, 300 tahun. Kalau teman dalam proposisi ini diuji di berbagai tempat tanpa mengenal batas-batas teritori dan dia bersifat universal, maka ini bisa naik derajatnya. Tapi itu saya kira memerlukan waktu
yang lama dan ditelaah oleh berbagai pakar di seluruh penjuru dunia. Karena ini tetap proposisi dan berlaku, dan itu juga bagian dari kebenaran ilmiah. Dan yang terakhir ingin saya dengar dari Promovendus. Tadi ini kan soal pengumuman pangan. Ketika Bapak menjadi dokter dan berkumpul pada satu komunitas, Bapak agronom berada di tengah-tengah astronom, dokter spesialis, Bapak minder tidak? Insya Allah tidak. Alasannya tidak saya mau bilang. Bukan hasil penelitian, tapi ekspresi Bapak sebagai dokter di bidang ilmu pertanian bergaul dengan seorang astronom, dokter spesialis bedah, profesor IT, dan Bapak dari sektor pertanian. Bapak tidak minder. Saya ingin dengar apa kira-kira alasannya. Karena spesialis kita ini berbeda. Jadi saya dari ilmu pertanian, kalau astronom dari astronomnya, kemudian teknik dari tekniknya dia bisa menggunakan sendiri-sendiri. Jadi tidak ada alasan saya untuk minder untuk mempertahankan keahlian saya sebagai calon dokter pertanian. Jadi saya kira sudah benar. Tetapi mereka yang berpendidikan dari astronom, pakar IT, dokter di bidang ahli segala macam, akibatnya pemerintah juga itu berkecenderungan kira-kira memberikan porsi perhatian terhadap sektor pertanian ini mulai menurun. Mereka lupa bahwa belum pernah ada astronom yang ketika jam 2 siang itu memakan stroke, terus termasuk ahli IT. Begitu jam 1 dia kerja di Jakarta di lantai 2 belum, dia akan turun, dan apa yang dia makan? Tupat, telur, tempe. Jadi sektor pertanian tidak akan hilang sekalipun teknologi canggih berada di sekitar. Karena itu tidak perlu minder Bapak jadi dokter pertanian di tengah-tengah astronom. Dan saya bangga Pak Dr. Usman, mudah-mudahan hari ini bisa tercapai cita-citanya. Insyaallah dia adalah senior kami di pertanian, makanya saya tetap panggil Bapak tadi. Penampilannya cukup bagus, tetapi masih ada pertanyaan yang tidak bisa diragukan kesanggahan. Saya persilakan Ibu Dr. Insinyur Hadayat MS. Pertama saya berikan apresiasi kepada Usman Made karena sudah sampai pada tahap akhir sebelum meraih doktor. Ada yang saya ingin sampaikan bahwa tadi sudah disampaikan bahwa metode studi itu sangat sulit diterima oleh masyarakat. Pada kita ketahui bahwa produksinya tinggi, benih akan kurang dibanding dengan metode yang lain. Dan masyarakat sekarang sudah banyak memilih metode hakikat atau hakika yang disampaikan tadi. Nah, saya ingin bertanya kepada Prof. Pendus, kira-kira kiat apa yang harus Prof. Pendus yakinkan kepada masyarakat sehingga hasil penelitian Prof. Pendus ini bisa diterima oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, kita mengetahui bahwa Sulawesi Tengah ini mayoritas adalah usaha tani padi tak ada hujan, hanya daerah tertentu yang ada pengairannya. Yang ingin saya tanyakan, apakah metode studi ini bisa juga dilaksanakan atau diterapkan di daerah tak ada hujan? Justru lebih bagus dilakukan di tak ada hujan karena dia ini adalah irit penggunaan air. Metode SR ini irit penggunaan air, hanya perlu ditata. Kalau pola curah hujannya di mana dia bisa dipanen, ditanam, itu bisa dilakukan dengan pola curah hujan. Kalau dia tidak, pola curah hujan ini tidak mencukupi, maka ada di padi itu ada namanya varietas impari, itu untuk lahan irigasi. Ada namanya impago.
untuk padi gogo. Ada namanya impala untuk rawa. Jadi ada ketiga tadi itu. Impari cocok untuk lahan irigasi. Sudah diciptakan berita itu pada pemuda itu sudah menciptakan varietas yang khusus untuk lahan irigasi. Ada juga diciptakan untuk padi gogo, padi ladang. Varietas varian yang dikatakan adalah imparu. Itu padi gogo. Kemudian ada impari yang sampai kedalaman 1 meter bisa ditanam, itu yang padi rawa. Kemudian tadi saya katakan bahwa bukan sulit dilakukan. Hanya saya katakan bahwa untuk metode SRI ini membutuhkan keahlian tertentu. Jadi tidak sembarang orang menanam. Jadi yang menanam itu karena pemerintah sudah melakukan, ada namanya rice transplanter di bantuan. Kalau Sulawesi Tengah yang tahun 2015 itu mendapat rice transplanter 600 unit. Bisa dilakukan. Jadi tidak lagi menggunakan manusia yang menanam, dia menggunakan ada rice transplanter yang tapi di format pada khusus untuk Gogo 21. Ada. Jadi bantuan pemerintah juga biasa untuk peningkatan produksi padi Sulawesi Tengah. Dibantu dengan rice transplanter, dibantu dengan harvest itu semua untuk mengurangi berkurangnya produksi padi. Semakin ke belakang semakin ceria. Mudah-mudahan ini hasilnya bagus. Awalnya sistem SRI ini menggunakan organik tanpa yang lain, sehingga dia disebut padi organik. Sejak tahun 1999 Indonesia itu pertama kali menguji cobakan di Jawa Barat. Luas lahannya 402 hektar itu yang pertama. Tetapi sudah sekitar 17 tahun sampai sekarang ternyata tidak seperti model yang lain yang berkembang. Saudara, SRI ini sudah saudara rubah. Kalau dulu SRI asli itu organik, ini sudah ada SRI palsu. Karena sudah ada yang semi, bahkan ada yang Anda hilangkan sama sekali organiknya. Tentu ada pertimbangan. Nah, yang saya ingin dapatkan pandangan Bapak, ada manfaatnya, tetapi mungkin pada kondisi-kondisi tertentu, ya, baik secara teknik budidaya ataupun pertimbangan-pertimbangan lain, misalnya ekonomi. Karena manfaat SRI ini ada baik dari segi teknik maupun dari sisi antara lain. Tadi bahwa awalnya ini SRI ini di Madagaskar ini memang adalah SRI organik. Kemudian dengan menggunakan SRI organik dibanding dengan SRI anorganik yang menggunakan pupuk kimia, itu produktivitasnya menurun. Menurun karena di awal pertumbuhan tanaman, apalagi kalau kita menggunakan pupuk organik itu lambat tersedia. Jadi awal pertumbuhan vegetasi tanaman itu dia secara optimal dibanding dengan diberikan pupuk anorganik yang cepat tersedia. Kemudian selanjutnya, kemudian harganya, produksinya di bawah daripada yang anorganik, sedangkan harga satuannya itu tidak dibedakan. Jadi pemerintah baru membedakan antara hasil padi organik dengan anorganik. Jadi orang lebih suka menggunakan padi yang produksinya tinggi karena dikonversi ke hasil ekonominya. Kalau dia menghasilkan 6 ton dengan
dengan harga yang sama dibanding dengan tadi ada 8 ton semi anorganik, dia lebih utamakan. Jadi tidak memperhatikan tentang kesehatan tanah selanjutnya. Jadi masyarakat sekarang ini tidak memperhatikan. Kalau pemerintah ikut terlibat mungkin bisa. Yang pertama tentang peningkatan kesuburan tanah dengan pemberian bahan organik, kemudian dengan meningkatkan ada perbedaan antara harga beras organik dengan beras anorganik, mungkin bisa masyarakat bisa. Kalau dia misalnya harga beras organik ini 8.000, kalau anorganik 8.000, kalau organik bisa 15.000, mungkin dia bisa. Dengan perbandingan 1:2 dia bisa melaksanakan. Barangkali itu. Karena harga beras organik sekarang ini tidak ada beda antara hasil yang anorganik. Prof. Mahfud, PP waktunya satu setengah menit. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Prof. Agus, saya ingin memperkuat lagi apa yang disampaikan dari penguji eksternal Prof. Yunus tentang profil Prof. Yunus ini. Prof. Yunus sejak Prof. Yunus meninggalkan UNHAS belum banyak tahu tentang kandidat ini. Jadi ini juga merupakan bagian dari kelayakan akademik saudara kandidat. Bahwa saya tahu persis profil Anda ini sejak penelitian skripsi, tesis dan disertasi ini fokus kepada komoditi padi. Saya kira satu hal yang sangat membanggakan bagi kita bahwa profil Anda ini sangat konsisten memilih satu komoditi. Jadi selaku co-promotor kelayakan akademik berkaitan dengan perpadian ini saya yakin. Tapi mungkin dari sisi atau aspek lain saya tidak jamin apa konsisten atau tidak memilih satu yang lain. Ya, baik. Karena kandidat ini sangat menguasai tentang perpadian, dan saya kira dari pertanyaan-pertanyaan ini sangat karena banyak mungkin supaya tahu sehingga selalu ingin menjelaskan lebih banyak, dan itu saya paham bahwa memang Anda lebih banyak tahu tentang itu. Saya berharap ke depan insya Allah ketika Anda sudah dinyatakan lulus, saya masih berharap kami promotor dan promotor tetap akan bekerja sama dengan Bapak untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan penelitian berkaitan dengan komoditi padi ini. Saya kira banyak hal yang kita bisa kaji di sini, dan kalau kita buat proposal yang bagus, insya Allah akan bisa disahuti baik di kementerian kita maupun di Kementerian Pertanian. Oleh itu, dari pengalaman Bapak atau kandidat ini meneliti, kira-kira apa ide yang muncul pada saat melakukan penelitian yang kira-kira bisa kita lanjutkan untuk penelitian berikutnya. Terima kasih. Meneliti tentang tabela tahun 1997 saya melakukan penelitian tesis di UNHAS dengan membandingkan antara tabela dengan translating. Saya berkesimpulan bahwa dengan tabela bisa meningkatkan produksi. Sekarang masyarakat sudah menerapkan. Mudah-mudahan insya Allah nanti ini tidak lama lagi saya metode SRI bisa diterapkan oleh masyarakat dengan bantuan daripada pemerintah. Kalau tidak ada keterlibatan pemerintah, susah untuk dilaksanakan metode SRI. Karena itu tadi dia butuh keahlian tertentu. Jadi masyarakat biasa tidak sembarangan. Kalau sudah pengalaman ya insya Allah sudah bisa. Kemudian
peningkatan untuk perkembangan padi ini, mungkin tentang pengendalian sebenarnya waktu saya membuat proposal itu saya akan meneliti di mana dia pasar perhutanan pengendalian gulma, tapi karena ada dari promotor nggak usah terlalu banyak dulu, mungkin bisa ditambahkan untuk periode berikutnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam penelitian Promovenus, kalau kita lihat ini bahwa teknologi manipulasi lingkungan yang dilakukan ini menghasilkan jumlah anakan tanaman padi yang cukup besar. Tetapi banyak yang berpendapat jika menghasilkan padi unggul baru itu diinginkan jumlah anakan itu 8 sampai 10, karena jumlah anakan ini berkaitan langsung dengan produktivitas. Pertanyaannya, bagaimana komentar dari Promovenus berkaitan dengan hasil penelitian ini dengan pikiran untuk penciptaan padi unggul baru? Terima kasih. Untuk balik, tidak ada juga artinya. Kalau yang pertas tipe baru sekarang ini, dia menciptakan pertas yang berbatang kuat, tapi anakannya kurang. Tapi karena jumlah bulir dalam satu mara itu lebih banyak dan dia bernas, maka produksinya bisa lebih tinggi. Jadi yang saya dapatkan ini dengan SRI meningkatkan jumlah anakan per mare, tapi anakan per rumpun, tapi anakan secara perluasan areal itu tidak lebih banyak dibanding dengan yang konvensional. Hanya karena jumlah malainya permainan jumlah bulir per malainya itu lebih banyak, kemudian persentase kebahampanya lebih kecil, sehingga dia bisa lebih berbeda. Tipe padi TB baru PTB itu yang mengarah kepada batangnya kuat dengan malai yang panjang dengan jumlah bulir dalam satu malai itu lebih banyak. Saya kira seluruh rangkaian tanya jawab sudah berlangsung dengan baik, dan untuk menentukan apakah saudara Promovenus layak dilepas menjadi seorang doktor atau belum, maka dalam sidang akan ditentukan. Hari ini kami mau waktu 5 menit untuk melakukan sidang dari tim penguji. Waktu saya skor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usman Bade, nomor tambung J203 11012, program studi S3 ilmu pertanian. Telah diputuskan beberapa hal yang terkait dengan jalannya sidang. Tim promotor memberikan argumentasi bahwa saudara Promovenus mampu memberikan performa yang baik, bisa memberikan bantahan-bantahan atas sanggahan dari para tim penguji, sehingga beberapa penilaian itu memberikan penilaian yang sesuai dengan standar-standar akademik yang digunakan. Data-data yang ada pada kami menunjukkan bahwa saudara Promovenus memiliki IPK sebelum nilai disertasi ditetapkan, yakni 3,93.
setelah melalui perjuangan panjang diputuskan bahwa saudara dinyatakan lulus dengan nilai A. Dengan yudisium sangat memuaskan. IPK saudara berubah dari 3,93 menjadi 3,97. Baik, kami mengundang selaku ketua tim ujian terbuka promosi doktor atas nama saudara Insinyur Usman Made MP dari program studi ilmu pertanian konsentrasi ilmu tanaman untuk menjadi atau mendapatkan gelar doktor pada siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan saudara sebagai amalan jariah yang saudara akan abdikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan nusa bangsa dan agama. Semoga saudara tetap dapat mempertahankan integritas ilmiah sebagai seorang doktor. Itu saya ucapkan selamat. Saya kembalikan rasa terima kasih kepada Bapak tim penguji, khususnya penguji eksternal. Kami mengundang dengan hormat Bapak Profesor Yusuf MSc untuk menerima piagam penghargaan mereka. Sebelum kita tutup pelaksanaan ujian promosi doktor pada siang hari ini, kesempatan hari ini saya berikan waktu kepada Bapak Dr. Insinyur Usman Made MP untuk menyampaikan kesan dan pesan bagi kita sekalian, terutama tim promotor, dosen, pengajar di fase sarjana, terutama Pak Direktur, Wali, serta saya, dan lebih istimewa lagi kepada keluarga yang hadir. Saya persilakan.